Shalom, selamat pagi, salam Patunggilan. Bapak Ibu warga jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita bersama-sama mengikuti ibadah Hari Raya Turunnya Roh Kudus atau Hari Raya Pentakosta. Mari kita menyambut ibadah pagi hari ini yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Walter Kalangi. Kita bersama-sama bangkit berdiri, bersama-sama kita mempersiapkan lagu pujian dari Kidung Jemaat 240A, bait 1 dan 2. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah, kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama masuk dalam ibadah pagi ini dalam rangka kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita dan kita mengambil saat teduh. Ibadah hari raya turunnya Roh Kudus pagi ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan yang mengawali ibadah kita pada pagi ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, pasal 1 ayatnya yang ke-8. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Demikian bunyinya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Mari kita sambut sabda itu tadi Bapak Ibu Saudara-saudara dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 231 ayat pertama dan ketiga. Kudus ilahi, nyala
Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, pada minggu pagi ini mari kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah Bapa kita. Mari kita mengakui kesalahan dan dosa kita dan kita mohon pengampunan atas dosa kita. Saudaraku, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Karena kasih-Mu yang luar biasa yang telah Engkau berikan bagi kami. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang baik dan penuh kasih. Tetapi kami adalah umat-Mu yang penuh dengan dosa. Kami mengakui Tuhan dalam hidup keseharian kami telah banyak kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Kami seringkali menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Kami seringkali menyakiti hati sesama kami. Sehingga dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan ya Tuhan kami telah berdosa di hadapan-Mu. Namun pada pagi ini kami menyesali akan kesalahan dan dosa kami. Kami mohon belas kasih-Mu ya Bapa di surga. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami. Baharuilah kehidupan kami. Dan jadikanlah kami tahir. Kami mohon pengampunan atas dosa kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah Bapa kita di surga adalah Allah yang penuh kasih, yang bersedia memberi pengampunan pada setiap orang yang mengakui dosanya. Kasih Allah yang besar itu disaksikan lewat Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 yang demikian bunyinya. Yohanes 3 ayat 16 adalah firman Tuhan yang diberikan pada setiap orang yang mengakui dosanya. Demikian bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Dengan firman ini Bapak Ibu Saudara-saudara kami sampaikan bahwa Tuhan mengampuni dosa kita. Karena itu marilah kita mensyukurinya dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 39 ayat yang pertama. Diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku, tadiku angkuh kini heran, Tuhan besar rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Persembahan di pagi hari ini ada dua bagian. Yang pertama persembahan minggu dan yang kedua nanti adalah persembahan ungkapan syukur turunnya Roh Kudus. Mari kita bersyukur pada Tuhan dengan mengaturkan persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-8 dan yang ke-9 yang demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Marilah kita kumpulkan persembahan dengan diiringi Kidung Jemaat nomor 288 bait yang pertama. Persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji dia, puji Raja semesta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita memasuki pelayanan firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan 21, dan akan dilanjutkan dengan Injil Yohanes 20, ayat yang ke-19 sampai dengan 23. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita tunduk kepala di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Kami mempercayai firman-Mu penuh kuasa, karena dapat menolong jiwa-jiwa yang terpuruk. Firman-Mu memberi penghiburan kepada mereka yang susah, memberi kesembuhan bagi yang sakit. Firman-Mu juga sanggup memulihkan rumah tangga yang hancur. Saat ini kami semua duduk diam di tempat kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu. Kami buka mata dan telinga kami untuk firman-Mu, agar setiap jiwa hanya tertuju kepada Engkau, sehingga firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Walter Kalangi, yang akan menyampaikan firman-Mu, dan bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri
yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari akhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Roh Kudus pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bacaan yang kedua, saudara-saudara, kita akan membaca dari Injil Yohanes, pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 23. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian bunyi firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Sampai di situ pembacaan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, yang mendengarkan, dan yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin." Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga Tuhan senantiasa memberkati saudara-saudara.
Hari ini saudara-saudara kita merayakan hari raya turunnya Roh Kudus, atau yang dikenal dengan sebutan Hari Pentakosta. Nah saudara-saudara, Pentakosta itu artinya hari ke-50. Karena berasal dari bahasa Yunani penta, 50. Hari ke-50 sesudah Tuhan Yesus bangkit. Nah ada apa Bapak Ibu Saudara-saudara di hari ke-50 itu? Yaitu turunnya Roh Kudus seperti yang diceritakan dalam bacaan kita, Kisah Para Rasul pasal 2 tadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Pentakosta itu ada 3 sebetulnya. Dalam perjanjian lama, Pentakosta itu hari raya sesudah panen. Sesudah panen gandum. Orang mengadakan hari raya dan hari raya itu disebut Pentakosta. Jadi hari raya itu adalah hari raya sesudah panen. Mungkin kalau di kita disebut ya seperti undu-undu. Yang kedua saudara-saudara, Pentakosta itu adalah hari raya untuk mengingat peristiwa turunnya Taurat. Itu juga disebut Pentakosta. Nah yang ketiga saudara-saudara, Pentakosta itu adalah untuk mengingat peristiwa turunnya Roh Kudus. Itu ada dalam perjanjian baru. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah bagian Alkitab yang kita baca, kita melihat bacaannya dari Kisah Para Rasul dan kitab Injil Yohanes. Apa sih yang terjadi dalam atau pada hari raya Pentakosta? Saudara-saudara, dalam bacaan kita, dalam Injil, saudara-saudara, nah saya baca saja ya supaya lebih jelas. Injil Yohanes pasal 20 ayat 22. Nah ini. Saya akan bacakan bunyinya demikian. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk menggandeng ayat ini dengan Kejadian pasal 2 ayat 7. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7. Bunyinya demikian. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ada persamaan saudara-saudara dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 dan dalam Yohanes 20 ayat 22. Dikatakan menghembuskan. Kalau dalam Kejadian manusia itu dibentuk dari tanah, dihembuskan nafas hidup menjadi hidup. Nah dalam Yohanes pasal 20 Tuhan Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada mereka. Maka peristiwa Roh Kudus itu saja, itu apa sih? Peristiwa turunnya Roh Kudus atau Pentakosta itu sebetulnya apa tuh? Kalau dihembuskan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ayat kita mengatakan dihembuskan atau menghembuskan, lalu hidup menghembuskan Roh Kudus kepada murid-muridnya, saudara-saudara, maka Pentakosta, turunnya Roh Kudus itu berarti Tuhan mau berbagi kehidupan dengan kita. Saudara-saudara, Pentakosta itu bukan hanya peristiwa Roh Kudus turun, tapi Pentakosta itu adalah tindakan Allah di mana Allah mau berbagi kehidupan dengan kita.
Itu bagian yang penting Bapak Ibu Saudara-saudara untuk kita pahami. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudara, gimana toh supaya dapat bagian kehidupan dari Tuhan? Kalau Roh Kudus itu turun mau memberi hidup bagi kita, Tuhan Allah mau berbagi kehidupan bagi kita, umat percaya pada dunia ini, pertanyaannya piye carane supaya kita mendapat bagian hidup itu? Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, itulah yang dijelaskan dalam bacaan kita. Pertama harus kita catat baik yang ditulis dalam Injil maupun yang ditulis dalam Kisah Para Rasul. Dengan jelas semua menceritakan murid-murid Tuhan itu sedang berkumpul. Bukan tercerai-berai, saudara-saudara, murid-murid sedang berkumpul, bersatu. Nah, ketika murid-murid berkumpul bersatu, Tuhan Yesus hembuskan nafas kehidupan, hembuskan Roh Kudus. Ketika murid-murid berkumpul bersatu, turunlah Roh Kudus seperti lidah api hinggap di atas kepala murid-murid. Ketika berkumpul. Maka teks firman Tuhan ini saudara-saudara mau menyampaikan, Roh Kudus itu akan ada seperti renungan kita minggu yang lalu jika kita mau bersama-sama. Roh Kudus itu akan hadir di tengah kita jika kita satu. Roh Kudus itu akan hadir di tengah-tengah kita ketika kita berkumpul menjadi satu bersama-sama menghadapi segala sesuatu. Tidak dewe-dewe, tapi mau bersama-sama, mau kompak Bapak Ibu Saudara-saudara, maka Roh Kudus akan hadir dan berkarya di tengah-tengah kita. Roh Kudus tidak akan berkarya di gereja yang terpecah-pecah. Roh Kudus tidak akan berkarya di jemaat yang terpecah-pecah. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika murid-murid berkumpul bersatu bersama-sama, Roh Kudus dicurahkan. Maka jika kita jemaat tetap berkumpul bersatu bersama-sama, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, saudara-saudara, Roh Kudus akan hadir di situ. Kuasa Roh Kudus itu akan kita alami bersama-sama. Di mana ada kebersamaan, di mana ada persatuan, di situ ada kehidupan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, kita pasti punya banyak pengalaman tentang itu. Di Indonesia ini saudara-saudara, kita kenal istilah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kita bisa merdeka saudara-saudara itu karena kita satu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, termasuk GKJW itu bisa ada sampai sekarang berkembang menjadi 172 jemaat, itu karena kita satu. Kita tidak terpecah belah. Karena di dalam persatuan itu ada kehidupan. Kalau di tengah keluarga kita bisa bayangin kalau satu jalan sendiri, suami jalan sendiri, istri sendiri, anak sendiri, tidak pernah kumpul di rumah, kumpul hanya untuk tidur, piye rasanya? Semua akan terasa kering. Tapi di mana ada orang bersekutu, bapak, ibu, anak, pegangan tangan di rumah, dedungo bareng-bareng, saudara-saudara, akan ada terasa kehidupan di situ. Itulah yang pertama saudara-saudara dikatakan dalam firman Tuhan itu. Roh Kudus akan kita alami. Kehidupan akan hadir di tengah kita, Tuhan akan bagikan jika kita mau satu. Jika kita mau bersama, jika kita mau berkumpul, jika kita mau sehati, sejiwa dan
sepikiran. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, dalam Kisah Para Rasul, setelah Roh Kudus itu turun dalam bentuk lidah api hinggap, apa yang terjadi? 12 rasul itu atau murid-murid Tuhan itu dapat berkata-kata dalam berbagai macam bahasa. Jadi saya tuh memikirkannya begini. Murid-murid Tuhan itu kurang lebih berkata begini, pergi. Di telinga orang Inggris terdengar go. Di telinga wong Jawa lungo. Di telinga orang Ambon pigi. Kan jadi seperti itu. Itulah karya Roh Kudus. Itulah saudara-saudara yang dikatakan bahasa Roh Kudus. Nah, ini yang mau saya sampaikan pada Bapak Ibu saudara-saudara. Bahasa Roh Kudus itu sebetulnya adalah bahasa yang dapat dimengerti. Bahasa roh itu saudara-saudara adalah bahasa yang dimengerti. Maka kalau ada orang berbahasa roh tidak dimengerti, kayak apa? Roh Kudus itu adalah bahasa yang bisa dimengerti. Karena apa Bapak Ibu? Karena Roh Kudus itu akan memberi pengertian bagi kita. Pengertian akan kitab suci. Memberi pengertian bagi kita terhadap jalannya hidup ini. Roh Kudus akan memberikan pengertian. Sehingga kita tidak menjadi orang buta ketika kita melangkah iki piye. Roh Kudus akan membuka sehingga kita mengerti iki loh sing harus tak lakoni. Itu bahasa roh. Roh Kudus itu adalah bahasa yang dimengerti, Bapak Ibu saudara-saudara. Maka kalau ada orang berbahasa roh, harus ada yang menerjemahkan. Dan dalam dalam Korintus itu dijelaskan, glosolalia atau bahasa roh itu adalah orang yang mampu berbahasa roh, ada yang menjelaskan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang ingin dimengerti oleh umatnya. Itulah Bapak Ibu saudara-saudara. Ini artinya apa? Artinya murid-murid itu kan orang yang biasa-biasa. Murid-murid itu kan orang yang cuma nelayan. Orang biasa-biasa. Tapi ketika Roh Kudus hinggap di tengah-tengah hidup mereka, mereka menjadi orang yang mampu berbahasa berbagai macam bahasa itu. Orang yang mampu menjelaskan kitab suci meskipun mereka bukan orang yang berada di lingkungan bait suci. Oleh karena Roh Kudus mereka menjadi orang yang bisa menjelaskan banyak hal. Maka saya ingin katakan begini Bapak Ibu saudara-saudara. Roh Kudus itu bisa merubah orang yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Itu karya Roh Kudus, saudara-saudara. Roh Kudus itu membuat murid Tuhan yang biasa-biasa saja itu menjadi luar biasa. Punya keberanian Petrus yang semula penakut, pengecut, dengan berani dalam firman Tuhan berkata mereka tidak mabuk. Tapi lihat dalam kitab Yoel berbunyi begini. Petrus berani yang semula dia pengecut, penakut. Tapi dia sekarang setelah menerima Roh Kudus dia berubah menjadi orang yang luar biasa. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, teks firman Tuhan ini juga mengatakan Tuhan juga bisa membuat saudara-saudara yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Kalau Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Yang penting bagi kita itu adalah saudara-saudara kita tetap kompak bersatu.
Yang penting bagi kita terbuka terhadap firman Tuhan, terbuka terhadap kuasa Tuhan. Maka Tuhan akan mengubah kita dari yang biasa menjadi luar biasa. Itulah Pentakosta. Tuhan tidak hanya berbagi kehidupan, tapi Tuhan juga akan berkarya di tengah hidup kita, sehingga kita menjadi orang yang mengerti jalan kehidupan kita. Kita akan menjadi orang yang dimampukan untuk berubah menjadi orang yang luar biasa. Selamat merayakan hari turunnya Roh Kudus. Biarlah dengan turunnya Roh Kudus ini saudara-saudara kita punya semangat baru untuk menjalani kehidupan kita selanjutnya. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu bingung karena ada Roh Kudus, Parakletos, Roh penghibur, penolong bagi kita. Kita tidak sendiri dalam hidup ini. Ada Tuhan. Selamat Hari Raya Pentakosta. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena ada Roh Kudus yang Kau berikan bagi kami, yang Kau hembuskan bagi kami ya Tuhan. Kini kami percaya di dalam Engkau Tuhan ada kehidupan. Karena Engkau yang mau berbagi kehidupan bagi kami. Kuatkanlah iman percaya kami. Buatlah kami senantiasa mau bersatu mengikut Engkau Tuhan. Mau juga bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain, bergandengan tangan menghadapi apapun. Karena dalam persekutuan persatuan ya Tuhan, kami akan dapat melewati segala sesuatu. Karena dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, Engkau akan mengubah kami dari yang biasa saja menjadi luar biasa. Amin. Kita nyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat 237, bait yang pertama dan kedua. Kudus
di jalan yang gelap, hati anakmu tentram. Bila badai menderu, perdengarkan suaramu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kami undang bangkit berdiri. Tangan kanan kita tempelkan di dada kiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan kita hayati bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Karena itu marilah di hari raya Pentakosta ini kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan dengan kita menghaturkan persembahan syukur turunnya Roh Kudus. Dan sambil kita mengumpulkan persembahan, Bapak Ibu saudara-saudara, kita iringi dengan Kidung Jemaat 235 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa, sekaligus kita naikkan doa syafaat kita. Saudaraku, mari kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat kami ungkapkan kepadamu Tuhan, karena kebaikan dan kasih-Mu, karena Engkau selalu menyertai hidup kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, karena Engkau Tuhan yang memberi kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan, di hari raya turunnya Roh Kudus, hari raya Pentakosta ya Tuhan, kami bawa dan kami haturkan persembahan syukur kami. Terimalah persembahan syukur kami Bapa, berkatilah, sucikanlah,
Ubahlah benda-benda mati yang kami persembahkan ini untuk menjadi karunia-karunia yang hidup, sehingga dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan dalam persekutuan gereja milik Tuhan. Bapa di surga, dalam kesempatan ini kami ingin berdoa menyerahkan kehidupan jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Peliharalah dengan kasih-Mu. Berilah jemaat-Mu kekuatan, kesehatan, jauhkan dari penyakit dan mara bahaya. Terkhususnya ya Tuhan, hindarilah kehidupan umat-Mu dari ancaman virus corona. Bungkus jemaat-Mu dengan kasih-Mu dan bentengi dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu. Kami mohon Tuhan berkati, Tuhan kiranya menolong sehingga berhasil dalam usaha dan juga sukses dalam pekerjaan. Dan melalui semua itu umat-Mu boleh merasakan berkat-berkat Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, biarlah tercukupi semua kebutuhan umat-Mu Tuhan, karena Engkau Maha Kuasa. Kami mohon pertolongan-Mu. Demikian Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, berkati gereja-Mu, berkati para penatua, diaken, pengurus kelompok, pengurus cajem. Tuhan tolong, Tuhan berkati untuk mampu melaksanakan tugas pelayanan dengan baik. Terkhususnya Tuhan minggu depan dalam hari raya persembahan unduh-unduh dan juga HUT Cajem Menganti, kami mohon Tuhan berkati. Biarlah semua dapat dipersiapkan dengan baik dan semua berjalan dengan lancar karena kasih kuasa Tuhan. Demikian Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, baik yang di rumah sakit maupun yang di rumah masing-masing. Kami mohon Tuhan, biarlah kasih-Mu menyapa mereka semua dan biarlah Engkau memberikan kesembuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami ya Tuhan yang dirawat di rumah sakit karena COVID-19. Kami mohon Tuhan membersamai keberadaan mereka, menguatkan iman percaya mereka, menambahkan imun dalam kehidupan dan tubuh mereka. Dan biarlah tangan-Mu terulur, menjamah dan juga ya Tuhan memberikan kesembuhan. Berkati setiap upaya yang dilakukan baik oleh dokter maupun obat-obat, Tuhan berkati. Biarlah semua menjadi sarana kasih-Mu untuk kepulihan saudara-saudara kami yang menderita karena COVID-19. Berkati tenaga kesehatan baik dokter, perawat ya Tuhan dan semua. Engkau kiranya menolong mereka semua Bapa untuk menjadi berkat bagi mereka yang terkena COVID-19. Kuatkan iman percaya mereka pula Tuhan. Dan Kau lindungi pula dengan kuasa-Mu dan Roh-Mu yang kudus, biarlah menguatkan dan membungkus dengan kuasa-Mu sehingga para tenaga medis ini Tuhan, dokter, perawat terhindar dari virus corona Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Kami serahkan pemerintah kami mohon Tuhan berkati, beri hikmat kebijaksanaan agar mampu mengambil keputusan yang tepat di berbagai situasi, terkhususnya menyikapi pandemi COVID-19. Kami mohon Tuhan segala yang telah dipikirkan, direncanakan oleh pemerintah kami, baik untuk masa new normal yang baru Tuhan. Kami mohon Bapa, biarlah semua terjadi karena kasih dan pertolongan-Mu. Tolonglah pemerintah kami Bapa, untuk juga mampu menjaga stabilitas negara kami ya Bapa. Dan pakailah pemerintah kami sebagai sarana kasih-Mu untuk sejahtera bangsa Indonesia. Terima kasih ya Bapa, pimpinlah kami di sepanjang kehidupan kami. Biarlah damai sejahtera selalu ada di jalan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami Bapa. Semua ini kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama
Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bersama-sama kita berdiri. Mari kita bersama-sama menutup peribadahan kita di hari raya Pentakosta ini dengan bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 412, bait yang pertama. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau berkata dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga senantiasa melengkapi dan melingkupi kehidupan saudara-saudara. Kasih Tuhan Yesus yang luar biasa menerangi kehidupan saudara-saudara, serta kuasa Roh Kudus menghidupkan, menyertai, dan melimpahkan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan saudara-saudara, mulai dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan
Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah minggu pagi ini di dalam memperingati Hari Raya Pentakosta turunnya Roh Kudus. Kiranya menjadi berkat buat kita semua. Salam Patunggilan, tetap di rumah, jaga jarak, pakai masker, dan tetap sehat. Amin.